Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan mengenai eh, analisis transformasi sektoral. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang lanjut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami klasifikasi sektor ekonomi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dua, menjelaskan perubahan kontribusi sektor ekonomi Indonesia dalam 10 tahun, lalu menganalisis pergeseran dominasi sektor, dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil analisis dengan data tahun 2023. Yang pertama ada di sektor ekonomi yaitu klasifikasi. Sektor primer mengambil sumber daya alam langsung, contoh pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Yang kedua, sektor tersier memberikan layanan jasa kepada masyarakat seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir ada di sektor sekunder, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, contoh industri manufaktur, konstruksi, industri makanan atau minuman. Yang selanjutnya yaitu transformasi struktur ekonomi. Yang pertama, ekonomi berkembang, pergeseran kontribusi antar sektor. Yang kedua, negara berkembang umumnya beralih dari primer ke sekunder lalu ke tersier. Indonesia menunjukkan pola yang serupa sejak 1970-an hingga sekarang. Selanjutnya, sektor ekonomi klasifikasi. Struktur ekonomi dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor yang mengambil sumber daya dari alam, seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, sektor sekunder adalah sektor industri atau pengelolaan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang ketiga, itu ada sektor tersier, adalah sektor yang menyediakan jasa seperti perdagangan, keuangan, pendidikan, dan transportasi. Bagian ini penting untuk melihat bagaimana suatu negara berkembang secara ekonomi. Selanjutnya ada transformasi struktur ekonomi. Seiring perkembangannya ekonomi, negara biasa mengalami pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan akhirnya sektor tersier. Indonesia juga mengikuti pola tersebut. Menurut beberapa jurnal seperti Kemenku dan Neliti, sejak tahun 2000 kontribusi sektor tersier terus meningkat. Seperti sektor premier menurun, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia semakin beralih dan aktivitas bernilai tambah tinggi. Pada slide ini terlihat komposisi PDB Indonesia yang terdiri dari sektor jasa sekitar 42,88%, sektor industri 40,22%, dan sektor primer 12,53%. Sektor primer menunjukkan penurunan kontribusi dalam 10 tahun terakhir. Penyebabnya antara lain urbanisasi yang memindahkan tenaga kerja ke kota, pertumbuhan sektor industri dan jasa yang lebih cepat, serta modernisasi di sektor primer yang memang meningkatkan output, tetapi tidak cukup besar untuk menjaga persentase PDB. Karena itu, secara proporsi, sektor primer terus mengecil. Selanjutnya, sektor sekunder masih menjadi penyumbang besar PDB, namun pertumbuhannya cenderung stagnan dan kontribusinya sedikit turun seiring pesatnya perkembangan sektor jasa. Sementara itu, sektor tersier terus meningkat dan kini menjadi sektor dominan. Pendorongnya adalah digitalisasi, ekspansi layanan keuangan dan perusahaan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, kesehatan, pendidikan, dan jasa lainnya. Pada periode 2017 sampai 2020, kontribusi sektor jasa bahkan mendekati 46%, menunjukkan transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis jasa. Pada ini saya akan menjelaskan dari data yang ada, kita dapat menyimpulkan 3 hal utama. Pertama, sektor primer semakin kecil perannya karena modernisasi dan urbanisasi. Yang kedua, sektor sekunder atau industri masih kuat, tetapi pertumbuhannya melambat
Dan yang ketiga, sektor tersier menjadi sektor yang paling cepat berkembang karena banyaknya aktivitas ekonomi sekarang berbasis layanan. Contohnya seperti digital, transportasi, dan juga komunikasi. Analisis transformasi struktur. Dari data yang ada, kita dapat menyimpulkan 3 hal utama. Yang pertama, sektor primer yang semakin kecil perannya karena modernisasi dan urbanisasi. Yang kedua, sektor sekunder atau industri yang masih kuat tetapi pertumbuhannya melambat. Dan yang ketiga, sektor tersier menjadi sektor yang paling cepat berkembang karena banyak aktivitas ekonomi sekarang yang berbasis layanan seperti digital, transformasi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah perbandingan dengan data pada tahun 2023. Jika kita bandingkan analisis kita dengan data yang ada pada tahun 2023, hasilnya cenderung konsisten. Sektor jasa menempati porsi terbesar, yaitu 42,88%, disusul dengan sektor manufaktur sebesar 40,22% dan juga pertanian yang hanya 12,53%. Itu artinya tren 10 tahun terakhir benar-benar mengarah pada dominasi sektor tersier. Itu artinya ekonomi Indonesia kini sangat bergantung pada aktivitas jasa. Selanjutnya, kesimpulan. Dari seluruh pembahasan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Indonesia memang sedang mengalami transformasi struktural menuju ekonomi yang berbasis jasa. Sektor premier semakin kecil kontribusinya, sementara sektor tersier menjadi motor utama ekonomi. Sektor sekunder tetap penting, namun perlu revitalisasi agar dapat terus berkembang. Transformasi ini juga menunjukkan Indonesia sedang menuju ekonomi modern dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Semua sumber berasal dari jurnal dan dokumen resmi, sehingga analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.